Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumut Tengah. Judul proyek perubahan saya, peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penerapan sistem reward atau pemberian penghargaan. Jadi melalui rekaman keadilan yang memang dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum memiliki pegawai teladan sekitar 7 orang. Sebelum adanya pelaksanaan proyek aksi perubahan ini, ada peningkatan 9% tingkat kedisiplinan pegawai setelah dilakukan aksi perubahan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan kecerdasan. Sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sekali lagi. Nama saya Martin Memiusak, SENN, bekerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kasubdit Anggaran. Rencana aksi yang saya ambil dengan judul Analis Standar Belanja atau yang disingkat ASB sebagai alat analis standar belanja sebagai alat pengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah APBD Kabupaten Kupang. Mengapa saya mengambil ini? Yang pertama tentu regulasi bahwa setiap pengukur daerah harus memiliki dan menetapkan regulasi tentang pengelolaan keuangan kinerja keuangan APBD setiap Pemda paling lambat tahun 2020. Kita sudah lewat, tapi Kabupaten Kupang belum memiliki ASB. Yang kedua adalah hasil evaluasi kinerja MCT KPK yang menyatakan bahwa kita Kabupaten Kupang pengukuran kinerja pengelolaan keuangan masih rendah karena kurangnya regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga salah satu rencana aksi yang saya ambil adalah penyusunan standar belanja sebagai alat pengukuran kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Kupang. ASB ini digunakan pada tahapan perencanaan, dalam tahapan penganggaran, penyusunan UAPBS dan APBD, sehingga dan yang ketiga adalah evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Kupang dan sebagai acuan dalam penilaian auditor. Tahapan yang saya lakukan kami sudah terapkan dalam pra penyusunan rancangan APBD 2025 dan sudah berjalan, masih menunggu tahap evaluasi pembahasan bersama APBD di tingkat pemerintah dan DPRD. Mungkin sekian yang dapat saya utarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya Victor Amakuni Esos, Lurah Lilipa dari Kota Kupang. Saya memakai aplikasi Si Sampah Pintar untuk menjawab persoalan sampah yang ada di Kelurahan Lilipa. Sehingga sebagai lurah, saya tidak perlu turun ke lapangan, tetapi saya menerima laporan melalui aplikasi ini. Sehingga pekerjaan yang harus dilakukan 2-3 hari saya bisa mempercepat menjadi 1-2 jam saja. Terima kasih. Selamat pagi, saya Misalnya Rambulau. Saya bekerja sebagai Kepala Subbagian Keuangan pada RSUD WK Buba. Inovasi yang saya ambil berjudul Dikremasi RSUD WK Buba, itu singkatan dari digitalisasi pengelolaan keuangan terintegrasi SIM-RS. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya tidak membuat aplikasi baru, tapi saya mengoptimalkan aplikasi yang ada. Berguna untuk apa? Dari segi penerimaan keuangan sendiri, ketika pasien datang mereka lebih mempercayai transparansi pengelolaan keuangan karena
semuanya berbasis digital. Begitu juga dari segi pengelolaan keuangan, semuanya juga secara transparansi, jadi semua orang dapat melihat pengelolaan keuangan rumah sakit. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Kaban, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya secara singkat saja karena waktu yang diberikan 1 menit. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang kegiatan saya, kegiatan aksi perubahan ini dengan judul optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemanfaatan pekarangan rumah dengan branding gerakan Ayo Batanam di Kelurahan Kayu Putih. Secara singkat, kenapa saya mengambil judul ini? Karena kami melihat bahwa belum adanya kesadaran terhadap pemanfaatan pekarangan rumah, terlebih khusus oleh ibu-ibu rumah tangga. Tujuan daripada melakukan aksi perubahan ini adalah manfaatnya yang lebih utama pada ibu rumah tangga, bisa dari segala aspek, baik dari segi waktu lebih efisien, efektif, karena misalnya melalui penanaman ini, jika nanti panen, para ibu-ibu tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli tanaman pangan ini, tidak perlu ke pasar atau tidak perlu lagi ke warung-warung yang terdekat, cukup langsung keluar rumah, petik hasilnya dan menikmatinya. Itu salah satu unsurnya. Kemudian juga dari segi biaya sangat menghemat karena sudah langsung menikmati hasilnya. Juga dari segi kesehatan itu juga sangat bermanfaat karena tanaman ini tentunya ditanam dengan tidak menggunakan pupuk lebih kepada menggunakan pupuk organik. Dan sasaran kami selanjutnya adalah saat ini yang menjadi sampel kami pada proyek hanya 1 RT dengan jumlah 20 ibu, tetapi sasaran utama kami selanjutnya kami akan menyebar keseluruhan menjadi 30 RT. Kebetulan Kelurahan Kayu Putih terdiri dari 30 RT dan bukan itu saja, tapi harapan kami lewat kegiatan ini juga bisa diadopsi oleh kelurahan-kelurahan lain. Sedikit bocoran yang bisa saya sampaikan Ibu, tadi malam sekitar jam 11 malam ketika saya tidur saya mendapat WA. Karena kebetulan kegiatan ini juga kami publikasikan, sehingga secara tidak langsung sudah menyebar. Dan tadi malam begitu jam 11 malam saya di WA, Ibu, selain Ibu menjadi kebetulan karena saya lurah di Kelurahan Kayu Putih, tetapi saya menjadi warga di Kelurahan Oebufu di bawah bimbingan Pak Lurah Oebufu. Dan saya mendapat WA, kami mohon jangan hanya di Kelurahan Kayu Putih, tapi kalau boleh juga di Kelurahan Oebufu. Dan saya siap untuk melakukan itu. Begitu saja, terima kasih dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niksan Alexander Kaltesa, Lurah Lumbondena. Dan tentunya Bapak Ibu bisa lihat di banner saya, ini adalah tutorial menggunakan website kelurahan dengan jalan untuk menyampaikan laporan. Karena saya di kelurahan, maka laporan awal itu dimulai dari laporan tentang statistik warga, baik itu warga lahir, warga mati, meninggal, dan juga data-data warga dalam pengurusan surat pindah, pengurusan surat keterangan dari lampu dan surat keterangan domisili. Dan website ini berisi juga tentang data up to date. Sebagai seorang lurah, ketika melakukan kegiatan sudah bisa dimuat di dalam website ini, dan itu juga sebagai bentuk pelaporan kepada atasan. Dan dalam website ini, ketika di kelurahan kita masih menggunakan pelaporan manual yang kita bisa menyusunnya 3 hari, tapi dengan menggunakan website yang kita program ini hanya memakan waktu 5 menit atau 10 menit, laporan sudah bisa sampai ke atasan. Dan juga dengan website ini kita sebagai lurah dapat mengontrol staf kita, kinerja mereka dari awal masuk kantor sampai pulang. Dan juga kita dapat memantau perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh RT RW di
kelurahan. Dan juga dengan website ini warga masyarakat bisa mengundang secara elektronik untuk ketika ada setiap acara di kelurahan bisa mengundang pihak lurah untuk hadir bersama-sama. Dan juga himbauan-himbauan dari pemerintah, lurah bisa menyampaikan secara melalui website ini secara elektronik dan masyarakat maupun RT RW bisa mengetahuinya. Dan yang lebih penting dari ini adalah nilai jual dari website yang kita buat ini adalah ketika permohonan surat dari masyarakat yang biasanya datang ke kantor lurah, tetapi dengan website ini bisa meminta surat-surat yang dibutuhkan itu dari tempat dia berada. Misalkan dia mengurus BPJS, ketika di kantor BPJS harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Warga hanya mengontak RT dan RT mengontak RW dan kita verifikasi dan kita menyetujuinya, masyarakat bisa melakukan print langsung di tempat. Jadi efisiensi waktu dan efektivitasnya dipersingkat. Demikian sekilas tentang penggunaan website melalui tutorial ini, penggunaan website di Kelurahan Gunung Gondela. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dedi Maskur Ngembang. Saya bekerja di BPDAS Binayang Malumina. Langsung saja, aplikasi yang kami kembangkan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sebenarnya. Nama aplikasinya adalah Sipol KBR. Ini aplikasi sudah ada, kami kembangkan. Jadi kelebihannya aplikasi ini adalah masyarakat itu kita layani baik online. Jadi mulai dari pengajuan proposal hingga sampai serah terima kegiatan itu dilakukan baik online. Kami juga mengawasinya melalui aplikasi ini. Jadi beberapa waktu lalu sebelum ada aplikasi ini pencapaian organisasi kami terlambat terkait KBR ini. Jadi di pertengahan tahun itu belum ada satupun masyarakat yang mengajukan karena satu informasinya tidak ada, kemudian kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Namun melalui aplikasi ini informasi kami sampaikan, pelayanan juga kami permudah, kami percepat, kemudian kami juga bisa mengefisiensi anggaran terkait anggaran pendukungnya untuk memonitor kegiatan di lapangan. Karena pelaksana kegiatan KBR ini menyampaikan laporannya melalui aplikasi ini. Kami bisa menghemat anggaran sekitar 20% dari anggaran yang sebelumnya. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.